Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kendala atau kekurangan apapun. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kultum yang singkat ini kita akan membahas akhlak kepada Allah yang nomor 3, yaitu adalah ikhlas. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah cinta dan ridho kepada Allah, dan yang ketiga adalah ikhlas. Setidaknya akan ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama pengertiannya, yang kedua unsur dari yang namanya ikhlas, yang ketiga adalah keutamaannya, dan yang keempat adalah lawan dari ikhlas. Kita bahas yang pertama, yaitu pengertian. Ikhlas secara bahasa berarti murni atau tidak tercampur dengan apapun. Sedangkan secara istilah, ikhlas bermakna beramal soleh dengan semata-mata mengharap ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seputar ikhlas ini akan ada pertanyaan di antara kita. Apakah jika kita mengerjakan sesuatu kemudian mendapatkan upah atau pamrih, apakah lantas itu disebut tidak ikhlas? Dan sebaliknya, apakah semua yang dikerjakan tanpa mendapat upah atau pamrih, apakah itu yang disebut ikhlas? Maka Profesor Yunahar Ilyas di dalam bukunya menjelaskan bahwa parameter ikhlas itu bukan dilihat dari dia diupah atau tidak diupah, tapi dilihat dari parameter berikut ini. Yang pertama adalah niat. Jadi ketika orang beramal, dilihat niatnya di dalam hati. Dia beramal dipersembahkan untuk siapa amalan tersebut. Jika dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu sudah terjaga dan bisa dikatakan kategori ikhlas. Tapi jika dia beribadah atau beramal soleh semata-mata hanya untuk mendapatkan sanjungan atau pujian dari yang namanya makhluk, maka itu bisa dicek kembali keikhlasannya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Niat yang baik, jika kita beribadah niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dalam proses pelaksanaannya juga harus baik, sesuai dengan tuntunan yang Allah ajarkan ataupun yang Rasulullah ajarkan. Jadi bukan hanya berhenti di hati saja niatnya untuk Allah, tapi kemudian sholatnya asal-asalan, kemudian kerjanya berantakan, kemudian muamalahnya kepada tetangga tidak baik, dan lain sebagainya. Jadi selain niat di dalam hati yang harus betul, dan ketika diamalkan pun juga harus betul. Dan yang terakhir, yang ketiga, unsur dari ikhlas itu adalah pemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan. Ketika dia sudah selesai mengerjakan amal soleh, apa yang dia lakukan dengan manfaat yang dia dapatkan tersebut. Contoh sederhana misalnya, ada orang yang belajar, dia sudah niat belajarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho Allah. Dan ketika belajar, dia belajar dengan sungguh-sungguh, tidak curang, tidak mencontek. Tapi tidak berhenti di situ.
ketika dia sudah diwisuda, sudah sarjana atau magister atau doktor atau profesor, apa yang akan dia manfaatkan dengan ilmunya? Apakah dengan ilmunya dia pilih untuk mempopulerkan dirinya sendiri atau mencari kekayaan, atau dia manfaatkan ilmunya untuk menebarkan manfaat, berdakwah tauhid semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Atau contoh yang kedua, ketika orang berdagang, maka ketika dia niat berdagang untuk beribadah kepada Allah, menafkahi anak istrinya, mencari rezeki yang halal, dan ketika dia aplikasikan dalam berdagang, dia jujur, tidak berbohong kepada pelanggannya, menjual barang-barang yang bagus. Nah, hasil dari dia berdagang dimanfaatkan untuk apa? Apakah kekayaannya kemudian dimanfaatkan untuk foya-foya, untuk mubazir, atau membeli barang-barang yang haram? Nah, maka orang-orang yang ikhlas, baik ketika sebelum dimulai amal perbuatan, ketika dimulai amal perbuatan, sampai setelah selesai amal perbuatan itu dikerjakan, semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keutamaan ikhlas ada banyak sekali, tapi yang paling pokok adalah orang yang ikhlas dia akan senantiasa beramal soleh, baik dia dipuji orang lain ataupun dihina oleh orang lain, baik dia dilihat orang ataupun dia tidak dilihat orang, maka dia akan senantiasa beribadah kepada Allah, karena dia beribadah untuk Allah, bukan untuk dipuji, bukan juga untuk dicaci. Dia tidak peduli ada pujian atau ada cacian, tidak mempengaruhi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu adalah lawan dari ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah riya. Secara bahasa riya artinya ingin dilihat oleh orang lain. Dia beramal soleh ingin dilihat, atau ada juga sum'ah, ingin didengar. Nah, maka ini adalah lawan dari ikhlas. Dan riya ini jamaah sekalian adalah salah satu perbuatan yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah terjadi kepada umatnya. Kenapa? Karena termasuk syirik kecil. Di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya'u." Sesungguhnya kata Nabi, sesuatu yang paling aku takutkan terjadi kepada kita umat Nabi Muhammad adalah yang namanya syirik kecil. Sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab adalah riya. Jadi riya itu termasuk syirik kecil. Kenapa disebut syirik? Karena dia salah alamat dalam mempersembahkan ibadahnya. Ibadah itu alamatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, alamat yang nomor 1. Tapi ketika dia alamatkan untuk mendapatkan sanjungan pujian, maka dia sudah salah menempatkan tujuan ibadahnya. Demikian jamaah rahimakumullah, kultum yang dapat kami sampaikan. Segala salah saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.